Kau teriak apa itu? Teriak apa kau itu? Teriak apa? Oh, saya kira kau bagian dari cebong melawan saya. Datang ulama baru yang muda dibenci, dicaci maki, padahal wawasannya luas sebagai representase dari umat Islam Indonesia. Siapa dia? Ustadz Abdus Somad. Makanya orang kafir membaca, oh iya ya, sesama muslim saja saling musuhan, dia masuk untuk mengganggu UAS. UAS mengatakan di belakang salib itu ada jin. Kafir marah sampai lapor ke polisi. Saya yang ceramah keras sekali, dia tidak lapor-lapor. Kelihatan dia lebih bahaya dari orang kafir. Kalau kafir itu ketahuan, tetangga kita bertetangga, ada Pak Roberto Sepritu Captikus. Tetangga kita yang di sebelah sana ada Stefanus, Tetanus, Matius, Lukas, Yohanes, Sepritus. Tetangga itu ketahuan, oh dari nama saja sudah kafir. Tapi yang munafik ini yang bahaya. Pakai sorban di kepala, melintang di kepala, datang ke gereja menyanyi lagu gereja, memuji-muji kafir, menjilat-jilat kafir, kendati memaksakan diri, belum bisa ceramah, belum bisa khutbah, paksa diri. Akhirnya khutbah, rukun-rukun khutbah tidak dia baca, sholawat kepada Nabi pun tidak. Innalillah, innalillahi. Ini orang-orang munafik ini bertebaran di Indonesia ini, pemakan tai. Itu yang Nabi katakan, yang aku khawatir dari umatku itu. Nabi Muhammad saja dikirimi salam oleh malaikat Jibril. Minta Muhammad, apapun yang ada di dunia ini akan menyertaimu, minta. Kata Rasulullah SAW, gunung Uhud ini berubah menjadi emas. Katakan Jibril, berikan harta itu kepada orang-orang yang tidak berharta. Berikan dunia ini kepada orang-orang yang tidak punya negeri. Jadi mereka ini orang-orang rugi. Di dalam Islam tidak dilarang cari pangkat, cari harta, disuruh bahkan imali dunia kakana kata Yesus abadan wa maliakirotika kakana kata mutugodan. Carilah duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Disuruh cari oleh Allah, cari pangkat, cari jabatan, tapi ada rambu-rambunya, ada batasan-batasannya. Apa itu? Amanah, jujur. Ini kita, masya Allah, tertibnya dunia ini kan bergantung kepada 4 orang. Kiwamud dunia bi arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ulama sudah nggak konsen sekarang ini, nggak konsen mikirin umat, konsen berpolitik. Bahkan ada yang naik turun pergi ke istana, naik turun ngekor pejabat. Saya sering ceramah di daerah-daerah, jamaah dan panitia sering bilang, Ustaz, nanti sebentar Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak ini, Pak itu akan datang. Saya bilang, siapa yang suruh datang? Kuat jantungnya? Nggak, dia mau datang Ustaz. Saya nggak penting dengan pejabat. Yang saya cari adalah umat, yang saya cari adalah jamaah. Jamaah ini ladang untuk berkah saya di akhirat nanti. Allahu Akbar. Umat saya jauh-jauh keliling Indonesia berdakwah. Kenapa? Bukan ulama, bukan ustaz, bukan, hanyalah kafir yang diberi hidayah, tapi mencoba untuk menjadi seperti ulama. Karena ulama sudah nggak konsen. Bahkan kalaupun berdakwah, memuji-muji penguasa, memuji-muji pemerintah. Jangan dipuji. Kalau salah tegur, ngekor sampai masuk ke istana. Dulu di zaman dulu, orang, kau teriak apa itu?
Teriak apa kau itu? Teriak apa? Oh, saya kira kau bagian dari cebong melawan saya. Dulu kiai-kiai jarang datang ke penguasa, penguasa yang datang kepada kiai. Untuk apa? Dua yang dia minta. Kalau bukan untuk kekuasaan yang dia jalankan, dia berdoa, meminta doa kepada kiai supaya dia dapat menjalankan roda pemerintahan dengan keadilan, dengan penuh keikhlasan, kesabaran menghadapi umat. Tapi sekarang ini Masya Allah, antri satu persatu, jangankan kiai, jangankan ustaz, dukun pun berdoa. Nah, tahu sekarang ini sudah dibayar apa belum? Memang tidak, inilah dunia ini makin tambah. Dulu waktu Pak Jokowi lantik Lukman Saifuddin, isu 200 ustadz yang sah, padahal di Banten sini saja ribuan ustadznya. Saya tidak termasuk di situ karena dituduh radikal, begitu kan? 200 ustadz. Sekarang ini baru lagi cingkrang dengan apa itu? Cadar. Allahu Akbar, Bu, nggak apa-apa pakai cadar itu. Yang penting jangan seperti di situ Bondo. Kalau mau melamar, cadar dibuka. Itu akibat cadar di situ Bondo. Begitu malam pengantin dibuka batang dengan batang. Masya Allah, ternyata bencong. Ini juga yang diwaspadai. Itu satu. Yang kedua, waktu dia tutup wajah begini, dia meminang, dia datang meminang, iya kan, dipinang, dia pakai cadar begini kan. Calon suaminya bilang, coba dibuka dulu, bagaimana wajah perempuan ini? Begitu dibuka, begini wajahnya. Ini juga perlu. Jadi cadar itu, Masya Allah, barang tidak penting itu sebenarnya. Betul apa betul, Bu? Iya apa iya? Itu nggak penting. Yang paling penting bagaimana nenek-nenek di Tangerang itu, begitu dia keluar dari rumah sakit, cucunya tidak jadi mayit, gendong cucunya, tidak ada ambulans yang antar. Yang antar adalah orang yang merawat saudaranya di rumah sakit, karena kasihan ibah melihat si nenek menggendong bayi yang sudah mayit. BPJS naik 100%. Itu penting daripada ngukur-ngukur kaki celana. Masya Allah, saya itu kan ranahnya kami, kalau nggak salah berapa 5 tahun lalu saya ceramah di masjid Baitul Baitul Amin. Saya katakan tidak ada di sana malaikat pengukur jenggot dan kaki celana. Siapa kaki celananya paling cingkrang? Saya juga cingkrang ini, bukan cuma cingkrang, congkrong ini. Memang sengaja, padahal tadinya panjang saya gunting ini, karena mau ceramah saya gunting dulu, ngolok dulu. Ini surga paling tinggi kalau begini, Bu, cingkrang begini. Masya Allah. Secara estetika memang tidak begitu, tidak ada juga malaikat Ridwan pakai sentimeter di sana, nggak ada. Ya, orang Islam, NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, nggak ada. Begitu orang Islam masuk surga, sudah tertulis dalam Quran surah Al-A'raf. Begitu masuk surga langsung dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Kepada orang Islam, semua Muslim masuk surga, tidak ada terkecuali NU, Muhammadiyah, nggak ada itu. Lantas karena NU surgamu sebelah kanan dek, NU, kalau Muhammadiyah sebelah kiri, nggak ada. Jadi itulah penting bahwa kita, tertibnya dunia ini bergantung ilmu para ulama. Karena kata Nabi, kalau tidak ada ilmu ulama, lahalaka jahil, binasalah orang-orang bodoh. Coba kalau kita tidak ada ilmu para ulama, di Istiqlal saja kita jalan hari Jumat, sholat Jumat di Istiqlal, duduk kita lihat dari ujung saf ke ujung saf, duta-duta besar, menteri, bahkan presiden di bawah. Yang di atas mimbar siapa? Ustad. Jadi jabatan ustad itu jabatan mulia, kenapa jadi rendah? Harusnya penguasa yang datang. Coba contohnya Pak Maruf Amin, tadinya di mimbar Istiqlal, sekarang kalau situ di bawah.
Betul apa betul? Tadinya di mana? Nah kan, saya bukan ulama tapi mencoba saja seperti ulama pakai peci, pakai sorban, padahal bukan. Karena sudah malas, Bu. Cobalah tanya di antara mereka ini kalau ada janda muda, janda yang ditinggalkan suami karena kawin lagi, apa yang ada di benak, pikiran dan hati mereka? Dua, kecewa, frustasi. Bahkan di Malaysia ada yang lompat dari lantai 10 gedung karena suaminya nikah lagi. Nah begitulah keadaan umat Islam Indonesia sampai hari ini. Begitu ulama meninggalkannya. Datang ulama baru yang muda, dibenci, dicaci maki, padahal wawasannya luas sebagai representasi dari umat Islam Indonesia. Siapa dia? Ustadz Abdus Somad. Makanya orang kafir membaca, oh iya ya, sesama muslim saja saling musuhan, dia masuk untuk mengganggu UAS. UAS mengatakan di belakang salib itu ada jin. Kafir marah sampai lapor ke polisi. Saya yang ceramah keras sekali, dia tidak lapor-lapor. Dia lapor juga tapi belum masuk penjara. Saya yang harus dilapor. Dia namanya kafir, ya tempatnya neraka, kan begitu. Yang masuk Islam itu orang-orang yang masuk surga itu orang Islam. Matinya sederhana, cuma pakai kapan, dibungkus, ngadap kiblat. Ini satu pakai sepatu, dasi kupu-kupu, sampai malaikat putri dasi kupu-kupu. Ampun apa lu, kafir lu situ. Lihatlah kita umat Islam ini, siapa yang tidak? Saya waktu masih kafir suka ngina Islam, caci maki Islam, fitnah Islam. Bahkan orang pakai sorban begini pun saya bilang ini taplak meja. Kurang ajar saya ini dulu.